Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Rena Shuraiha dengan NPM 2017-021003. Saya akan mempresentasikan 10 peralatan ekologi yang harus diketahui. Kira-kira apa saja sih alatnya? Mari kita lihat. Yang pertama ada teropong. Teropong adalah alat untuk melihat benda-benda yang jauh letaknya. Seperti halnya mikroskop, teropong terdiri dari lensa objektif dan juga lensa okuler. Jika jarak fokus objektif pada mikroskop adalah kecil, maka jarak fokus objektif pada teropong adalah besar. Bagaimana sih cara kerja teropong itu? Jadi, terbentuk bayangan di bagian lensa objektif yang nantinya membentuk bayangan nyata dari sebuah objek jauh dan lensa okuler yang berfungsi sebagai loop. Cara mengatasi objek dengan berakomodasi ataupun tidak berakomodasi itu bergantung dari posisi lensa okulernya. Jadi, jarak antara objektif dan juga lensa okuler itu dapat diubah-ubah. Untuk gambarnya sudah tertera sumbernya. Selanjutnya, kita akan beralih ke alat selanjutnya, yaitu ada pH meter. pH meter adalah alat yang digunakan untuk mengukur tingkat asam basa suatu larutan. Alat ini juga digunakan untuk mengukur derajat keasaman atau pH suatu larutan. Apakah larutan tersebut tergolong asam, basa, ataupun netral. Berikut adalah gambar dari pH meter dengan sumber tertera. Selanjutnya, kita akan mempelajari cara kerja dari pH meter. Kira-kira bagaimana sih cara kerja pH meter? Kira-kira seperti ini. Elektroda pH itu dimasukkan ke dalam larutan, lalu elektroda mendeteksi sampel larutan. Setelah itu, elektroda nanti mengubah sinyal dari elektroda pH menjadi sinyal listrik yang outputnya dikuatkan oleh penguat, yaitu tegangan analog. Tegangan analog ini nanti dikonversikan oleh Arduino Uno, di mana data nanti akan diubah menjadi data digital, lalu data digital akan ditampilkan di LCD. Selanjutnya, kita akan beralih ke GPS. GPS ini adalah singkatan dari Global Positioning System yang merupakan sistem untuk menentukan posisi dan navigasi secara global dengan menggunakan satelit. Berikut adalah gambar dari GPS dengan sumber tertera. Kita akan mempelajari cara kerja dari GPS. Yang pertama adalah GPS ini menggunakan perhitungan triangulation dari satelit. Untuk perhitungan triangulation ini, GPS mengukur jarak menggunakan travel time dari sinyal radio. Dan untuk mengukur travel time tersebut, GPS memerlukan akurasi waktu yang tinggi. Untuk perhitungan jarak, kita juga harus tahu dengan pasti posisi satelit dan ketinggian pada orbitnya. Dan terakhir, harus mengoreksi lagi delay sinyal waktu perjalanan di atmosfer sampai diterima oleh receiver. Selanjutnya adalah kompas. Kompas adalah alat penunjuk arah mata angin. Jadi, alat ini itu menggunakan medan magnet bumi dalam menentukan arah utara, selatan, timur, dan juga barat. Selanjutnya adalah cara kerja dari kompas. Prinsip kerjanya ini adalah gaya tarik-menarik antara magnet pada jarum kompas dengan kutub magnet bumi. Jarum kompas yang terbuat dari magnet memiliki kutub utara dan selatan dan akan selalu menunjuk ke arah utara dan juga selatan. Selanjutnya ada keping seki atau sekidis. Sekidis ini merupakan alat analisis untuk mengukur tingkat kekeruhan air. Sekidis ini berbentuk lempengan sederhana yang berbentuk cakram, pada permukaan terdapat warna hitam dan putih, berbentuk berupa lasiran dengan 4 bagian. Nah, berikut adalah gambar dari keping seki atau sekidis ini dengan sumber yang tertera. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari cara kerja dari keping seki ini. Jadi keping seki ini diikat dengan tali lalu diturunkan ke dalam air sampai tidak tampak. Kedalamannya itu nanti diukur, kemudian diturunkan lebih dalam lagi. Selanjutnya keping tersebut diangkat kembali. Dan apabila keping itu tidak tampak lagi, maka kedalaman tersebut nanti diukur lagi. Jadi harga rata-rata kedua dari pengukuran keping seki ini diambil sebagai kecerahan dari keping sekinya. Jadi Sekidis visibility ini dihitungnya dengan satuan sentimeter. Jadi indikator dari produktivitas air juga dihitung dari menggunakan keping seki.
Selanjutnya ada soil tester. Jadi soil tester ini merupakan alat untuk mengukur 3 nilai parameter yang terdapat dalam tanah, yaitu kelembapan, suhu, dan juga pH dari tanah. Alat ini fungsinya untuk membantu pekerjaan di ladang, sehingga dapat membantu untuk memonitoring tanah yang akan dijadikan sebagai media tanam. Berikut adalah gambar dari soil tester beserta sumber yang tertera. Selanjutnya adalah cara kerja dari soil tester. Jadi pertama-tama kita memasukkan elektroda logam meteran di dalam tanah dulu sepenuhnya, sementara posisi elektroda itu sedekat mungkin diletakkan di dekat akar tanaman. Terus di divisi skala berkisar dari 1 sampai 8 yang masing-masing berbunyi nilai kelembapan sesuai dengan kondisi dari tanah tersebut. Kebutuhan air juga dapat ditentukan oleh posisi dari pointer soil tester. Untuk pengujian pada tanah yang kering dan mengandung kotoran, meter akan menunjukkan pengukuran pH dengan nilai yang benar, sebab itu tanah dapat ditaburi air sekitar 1 ember. Kemudian tunggu hingga setengah jam untuk melakukan pengujian terhadap tanah tersebut. Dan untuk penggunaan awal alat ukur kelembapan tanah ini, pengguna dapat memastikan permukaan logam sudah dipoles dengan kain basah. Selain itu, dapat juga memastikan untuk memasukkan alat ukur tersebut beberapa kali ke dalam tanah agar menghilangkan kotoran yang berminyak. Selanjutnya adalah kaliper. Jadi kaliper ini adalah apitan pohon. Bentuk fisiknya ini kaliper berupa mistar yang mempunyai skala satuan ukur yang dilengkapi dengan lengan geser. Lengan gesernya ini memiliki fungsi sebagai pembaca skala pada mistar. Satuan ukur yang digunakan adalah sentimeter, dengan satuan ukur terkecil adalah milimeter. Fungsi kaliper ini untuk mengukur diameter pohon yang rebah maupun pohon yang berdiri. Berikut adalah gambar kaliper dengan sumber yang tertera. Lalu selanjutnya kita akan mempelajari cara kerja kaliper. Jadi cara kerjanya itu diapitkan kedua lengan sama tinggi dari muka tanah, jadi kurang lebih setinggi dada, yaitu sekitar 130 cm. Kemudian ditentukan bagian lingkar batang yang terpendek. Jadi lingkar batang yang terpendek disimbolkan dengan D1 sebagai pengukuran diameter yang pertama, dan pengukuran diameter yang kedua, D2, itu adalah patokannya dari tegak lurus pengukuran diameter yang pertama atau diameter yang terpanjang. Diameter batang pohon adalah rataan keduanya. Jadi kita menggunakan rumus D sama dengan setengah X dengan penjumlahan D2 ditambah D1. Nah, biasanya kaliper ini memiliki kesalahan karena sempat mengalami pergeseran karena adanya kalibrasi. Jadi kesalahan ukur ini bisa terjadi juga karena adanya kedua lengan yang mengapit batang pohon tidak sama tinggi atau tidak sejajar dengan bidang datar. Kesalahannya ini dibentuk lingkaran batang akan membentuk elips. Sehingga kesalahan ukur ini bisa diperoleh dengan rumus ED sama dengan D2 dikurang D1. Selanjutnya adalah alat hygrometer. Alat hygrometer ini adalah sebuah alat yang digunakan untuk menentukan kelembapan atmosfer yang mana dapat menunjukkan kelembapan yang relatif. Maksud dari relatif ini adalah presentasi dari kelembapan udara, kelembapan mutlak, atau dari keduanya. Dan untuk prinsip kerja dari hygrometer ini sama dengan termometer, yaitu dengan meletakkan alat ini di tempat yang ingin diukur kelembapannya. Lalu Anda hanya perlu menunggu beberapa saat saja dan kemudian baca skala yang ditunjukkan. Skala yang terlihat ini umumnya ditandai dengan tanda persen bersamaan dengan derajat Celcius. Selanjutnya ada water sampler. Water sampler ini berfungsi untuk pengambilan sampel dari perairan dangkal atau perairan mendalam. Perlu suatu proses dalam pengambilan sampel yang diambil oleh alat ini. Pada bagian tertentu alat ini adalah berbentuk botol. Botol ini disebut dengan horizontal water sampler karena mereka turun sejajar dengan bagian bawah. Berikut adalah gambar water sampler dengan sumber yang tertera. Dan untuk cara kerja dari water sampler sendiri adalah tali pengikat kedua penutup tabung ditarik kemudian diikatkan ke pengait dan dijepit dengan klem pengait. Setelah ditutup dengan tabung terbuka, alat diturunkan ke dalam yang diinginkan menggunakan tali gantung tabung. Ketika Van Dorn, ini maksudnya adalah water sampler yang saya bahas di sini adalah water sampler dari yang ditemukan oleh Van Dorn. Jadi ketika water sampler Van Dorn ini berada pada
posisi yang diinginkan, bukaan klem logam nanti diturunkan untuk membuka klem sehingga karet penghubung penutup dapat berfungsi untuk menutup tabung yang sudah berisi sampel air yang diinginkan. Nantinya setelah sudah maksimal muatannya, water sampler dari Van Dorn ini siap diangkat lagi. Selanjutnya adalah termometer. Jadi termometer ini adalah suatu alat pengukur temperatur atau suhu. Termometer ini umumnya memiliki bentuk memanjang dan dilengkapi dengan skala angka yang menunjukkan suhu. Meskipun saat ini ada juga termometer digital ataupun inframerah, namun dalam penggunaan di lab, umumnya digunakan termometer yang konvensional seperti yang digambar samping. Selanjutnya adalah cara kerja dari termometer. Jadi cara kerja dari termometer ini, setelah saya lihat adalah jenis termometer yang ada di laboratorium adalah termometer air raksa. Jadi ketika menekankan termometer ke suhu yang ada di luar lingkungan, cairan raksa itu nanti akan mulai memasuki proses pemuaian. Lalu proses pemuaian itu mengakibatkan volume air raksa itu terus bertambah. Jadi dalam hal ini air raksa itu nanti akan bergerak naik mengisi ruang kosong dalam tabung. Semakin bertambahnya suhu, semakin bertambah pula volume air raksanya. Butiran air raksa juga bergerak naik ke ruang kosong dalam tabung dan berhenti pada angka yang menunjukkan suhu tubuh. Baik, sekian atas presentasi yang telah saya sampaikan. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.